Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran pada mata kuliah, perancangan, dan pengembangan kurikulum. Kelompok 2 yaitu Alfani Pratama, Isnaini Nurhasana, Fepri Hendriani, Bella Ramadita, Dwi Handayani, dan Nur Cahyana. Adapun dosen dan instruktur kami yaitu Eka Sofia Agustina MPD, Bambang Riyadi MPD, serta Dr. Melianti MM. Perintah soal nomor 1, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Dari kelompok kami memilih tindakan guru yang pertama, atau nomor 1 berupa instruksi didaktik atau langsung, yaitu meliputi A. Demonstrasi atau pendekatan, B. Ceramah dan tanya jawab, C. Memberikan pertanyaan khusus. Kemudian kegiatan siswa kami memilih nomor 1 yaitu menerima dan menanggapi. Adapun poinnya A. Mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. B. Dengarkan, tonton, catat pertanyaan. C. Jawab, berikan tanggapan. Adapun alasan kelompok kami memilih tindakan guru berupa instruksi didaktik atau langsung yaitu karena berdasarkan diskusi dan pertimbangan kelompok bahwa tindakan guru yang dipilih tersebut tepat untuk diterapkan di kelas dan sering digunakan. Anggota kelompok pernah membuat rancangan pembelajaran dengan model tidak langsung seperti PJBL. Namun, guru pamong di SMA YP Unila sebagai contohnya memberikan saran bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan teori di awal terlebih dahulu, sehingga peserta didik mampu untuk memahami dan menerapkan sebelum memberikan proyek atau penugasan. Pasalnya, ada keluhan dari wali kelas ke sekolah karena anaknya mengeluhkan gurunya tidak pernah menjelaskan materi dulu, namun memberikan proyek atau penugasan terlebih dulu. Kemudian alasan kami memilih kegiatan siswa nomor 1, yaitu berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, memilih kegiatan siswa menerima dan menanggapi karena kegiatan tersebut tepat untuk memberikan umpan balik secara langsung seorang guru kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut dapat merangsang dan memotivasi peserta didik agar berpikir kritis dan kreatif. Baik, saya Alfani Pratama akan melanjutkan pemaparan materi mengenai berbagai teori tindakan guru dalam pembelajaran. Menurut kelompok kami, tindakan guru dapat didefinisikan merujuk pada pengertian strategi pembelajaran. Berikut penjelasannya. Pada teori pertama, strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran seperti tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi pembelajaran, sehingga agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, menurut Sujana tahun 2014. Lalu, ada teori lain menurut A.J. Romijowski dalam Nur Hasanah dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berpendapat bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu pandangan umum tentang rangkaian tindakan yang diadaptasi dari perintah-perintah terpilih dalam metode pembelajaran. Oleh karena itu, kelompok kami menyimpulkan tindakan guru dalam pembelajaran yaitu tindakan guru merupakan bagian strategi pembelajaran dalam melaksanakan rencana yang sudah disusun dalam modul ajar atau RPP dengan menggunakan metode, model, teknik tertentu agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Lebih detail mengenai teori instruksi didaktik atau langsung. Yang pertama, ada teori pertama yaitu menurut Nur Hasanah tahun 2019 yang menyampaikan strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang berpusat pada gurunya, dan strategi ini paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya ada metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik, dan latihan serta demonstrasi. Kemudian selaras
Teori Roy Killen tahun 1998 menjelaskan bahwa direct instruction merujuk pada berbagai teknik pembelajaran ekspositori, yaitu pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Hal ini dikutip menurut Sariroh tahun 2015. Maka, kelompok kami dapat menyimpulkan instruksi didaktik atau langsung pada pembelajaran langsung merupakan tindakan dalam pembelajaran yang berpusat pada gurunya dalam membimbing siswa. Namun, guru tetap menjamin keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui metode yang digunakan seperti pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik, dan latihan serta demonstrasi. Lalu, kelompok kami mengutip menurut Nur Hasanah tahun 2019 ada tahapan pembelajaran langsung. Yang fase pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Peran guru, menjelaskan tujuan, materi, prasyarat, memotivasi, dan mempersiapkan siswa. Pada fase kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Peran guru, mendemonstrasikan keterampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Fase ketiga, membimbing pelatihan. Peran guru memberikan latihan terbimbing. Pada fase 4, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Lalu ada peran guru, yaitu mengecek kesempatan siswa dan memberikan umpan balik. Pada fase kelima, memberikan latihan dan penerapan konsep. Peran guru mempersiapkan latihan untuk siswa dengan menerapkan konsep yang dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Teori demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi ialah sebuah upaya atau praktik dengan menggunakan peragaan yang ditujukan kepada peserta didik agar lebih mudah dalam memahami dan mempraktikkan apa yang telah diperoleh dan didapatkan ketika berhasil mengatasi suatu permasalahan ketika terdapat perbedaan. Menurut Kurniasih dalam Sahempa dan kawan-kawan tahun 2021. Dalam kaitannya pada proses pembelajaran, model demonstrasi adalah suatu model mengajar menggunakan alat peraga untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya proses pembentukan tertentu pada peserta didik dan memperjelas pengertian tersebut dalam praktik dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik. Terdapat kelebihan dan kekurangan model demonstrasi dalam pembelajaran, menurut Nuha dalam Sahempa dan kawan-kawan tahun 2021. Kelebihan model demonstrasi yang pertama, peserta didik memperoleh gambaran dengan jelas mengenai proses sesuatu yang telah didemonstrasikan, sebab peserta didik bertugas sebagai pengamat. Yang kedua, perhatian peserta didik akan berpusat pada hal-hal penting yang diajarkan sehingga proses belajar menjadi optimal. Selanjutnya, dapat mengurangi kesalahan pengertian antara peserta didik dan guru apabila dibandingkan dengan metode ceramah atau tanya jawab. Yang keempat, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendiskusikan sesuatu yang telah didapat dan melatih keterampilan tertentu. Dan yang kelima, proses pembelajaran akan lebih menarik. Selanjutnya, kekurangan model demonstrasi. Yang pertama, apabila demonstrasi tidak direncanakan dengan matang, maka akan terjadi banyak kesulitan. Yang kedua, terkadang sesuatu yang dibawa ke kelas untuk didemonstrasikan mengalami proses yang berlainan dalam proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Selanjutnya, demonstrasi akan menjadi kurang efektif apabila tidak diikuti secara aktif oleh peserta didik untuk mengamati. Dan yang keempat, demonstrasi menjadi model yang tidak efektif apabila terjadi sesuatu yang didemonstrasikan tidak dapat diamati dengan saksama oleh peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran demonstrasi adalah model penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan.
Sebagai penyajiannya, demonstrasi ini tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Dengan model ini, peserta didik akan semakin memahami suatu materi pelajaran. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kesediaan alat peraga agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai teori ceramah dan tanya jawab. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori metode ceramah. Jadi, metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang menyampaikan materi secara lisan berupa ide, prinsip, dan informasi mengenai sebuah topik kepada murid. Menurut Supri Hatiningrum dalam Pabesak dan kawan-kawan tahun 2023. Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau halayak ramai menurut Arif dalam Latifah dan kawan-kawan tahun 2023. Murid mendapatkan informasi dari metode ceramah melalui apa yang dilihat seperti mimik wajah, gestur tubuh, serta kesungguhan pembicara dalam menyampaikan materinya menurut Ardiana dalam Pabesak dan kawan-kawan tahun 2023. Penggunaan metode ini hampir sama dengan metode bercerita, yaitu menyampaikan materi atau pembelajaran secara lisan kepada anak-anak. Keuntungan dari metode ceramah adalah dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, metode ceramah sendiri dapat dilakukan oleh seorang guru apabila mereka memberikan pengarahan dan petunjuk di awal pembelajaran, yang dimana waktu dilakukannya dengan terbatas, sedangkan materinya terlalu banyak dan sedikit staf pengajar, sedangkan jumlah siswa melampaui batas yang dapat diajar. Ada pula kelebihan dari metode ceramah ini, yaitu 1. Mudah menguasai situasi dan kondisi kelas. 2. Dapat diikuti oleh banyak siswa. 3. Mudah dalam pelaksanaannya. 4. Materinya luas tetapi dapat disajikan dalam waktu singkat. 5. Dapat menonjolkan materi yang penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori metode tanya jawab. Jadi, metode tanya jawab menurut Ardiana dalam Pabesak tahun 2023 merupakan metode pembelajaran yang bersifat two-way traffic, sehingga guru dapat mengajukan pertanyaan kepada murid, begitupun sebaliknya. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Jamarah dalam Latifah tahun 2023. Penggunaan metode tanya jawab ini merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan keefektifan murid dalam proses pembelajaran. Menurut Manik dalam Pabesak tahun 2023, penggunaan metode tanya jawab merupakan strategi untuk mengajar murid berpikir melalui tanya jawab yang telah dilakukan. Selanjutnya, metode ceramah ini juga memiliki kesinambungan dengan metode tanya jawab. Hal ini bertujuan agar murid dan guru dapat saling berinteraksi. Selain itu, metode tanya jawab juga dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri murid, menambah wawasan, menciptakan pembelajaran aktif, serta meningkatkan kreativitas murid. Penggunaan metode tanya jawab ini memiliki banyak manfaat, antara lain 1. Metode tanya jawab berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri murid. 2. Interaksi antara guru dan murid memungkinkan guru mengetahui cara berpikir murid. 3. Penggunaan metode tanya jawab yang berkelanjutan mampu meningkatkan minat belajar murid. 4. Guru mendapatkan wawasan baru dari jawaban murid atas pertanyaan yang diajukan. 5. Metode tanya jawab mampu menciptakan pembelajaran aktif serta meningkatkan kreativitas murid. Memberikan simpulan dari metode ceramah dan tanya jawab. Jadi, metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau halayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Metode tanya jawab ini dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi sehingga dapat menciptakan kondisi belajar menjadi menyenangkan. Dalam penerapannya, guru perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pembelajaran agar tidak menjadi metode pembelajaran yang membosankan terhadap murid.
Persiapan diri ini juga berlaku bagi murid yang akan mengikuti proses pembelajaran, yaitu melalui membaca materi yang dikirimkan oleh guru atau mempersiapkan pertanyaan yang akan didiskusikan di dalam kelas. Dalam menggunakan metode ini, guru juga perlu memperhatikan beberapa hal dalam menerapkan metode ceramah dan tanya jawab. Pertama, metode ceramah harus dikombinasikan dengan metode tanya jawab agar kelas tidak monoton atau terjadi interaksi di dalam kelas. Kedua, penggunaan metode ceramah harus disertai dengan gerak-gerik yang mendukung agar murid lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode ceramah dan metode tanya jawab. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori memberikan pertanyaan khusus. Pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik akan menuntut proses berpikir peserta didik. Namun, proses berpikir itu dapat bertingkat-tingkat. Ada pertanyaan yang membutuhkan proses berpikir tingkat rendah dan ada yang berpikir tingkat tinggi. Terdapat beberapa cara untuk menggolong-golongkan jenis-jenis pertanyaan. Fantoni tahun 2019. Kemudian, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik adalah melalui pertanyaan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa seorang guru memberikan beberapa latihan, yaitu dapat latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Model pembelajaran instruksi langsung itu terdiri dari penjelasan guru terhadap konsep atau keterampilan baru, menguji pemahaman peserta didik melalui latihan terstruktur, dan memotivasi peserta didik untuk melanjutkan dengan latihan terbimbing. Adapun selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanyaan itu ada berdasarkan 3. Yang pertama berdasarkan maksudnya, kemudian berdasarkan taksonomi Bloom, kemudian yang ketiga berdasarkan luas sempitnya sasaran. Yang pertama yaitu jenis-jenis pertanyaan berdasarkan maksudnya. Itu terbagi menjadi 4, ada pertanyaan permintaan, kemudian retorik, kemudian yang mengarahkan atau menuntun, dan yang terakhir menggali. Yang kedua yaitu jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Itu ada 6. Yang pertama pertanyaan pengetahuan, yang kedua pertanyaan pemahaman, yang ketiga pertanyaan penerapan, yang keempat pertanyaan analisis, yang kelima pertanyaan sintesis, yang keenam pertanyaan evaluasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis pertanyaan berdasarkan luas sempitnya sasaran. Itu ada 2, yaitu ada pertanyaan sempit dan pertanyaan luas. Selanjutnya, kegiatan siswa menerima, dan menanggapi. Yang pertama, mengamati, mencoba, berlatih, dan digeneralisasikan. Mengamati adalah kegiatan yang memperhatikan contoh atau demonstrasi yang diberikan, sedangkan berlatih merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk memperbaiki keterampilan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka. Dan mencoba merupakan kegiatan untuk melakukan atau mengaplikasikan konsep atau keterampilan yang dipelajari. Dan generalisasi adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk menggeneralisasikan pengetahuan atau keterampilan yang mereka pelajari ke situasi atau konteks yang berbeda. Kedua yaitu dengarkan, tonton, catat, dan pertanyaan. Mendengarkan materi pembelajaran merupakan langkah awal yang penting bagi peserta didik untuk menyerap informasi dengan lebih baik. Selanjutnya, peserta didik dapat menonton video untuk dapat membantu peserta didik memahami konsep yang sulit dengan lebih baik menggunakan visualisasi. Peserta didik dapat mencatat poin-poin penting, membuat ringkasan, dan menangkap ide-ide kunci. Dan terakhir, peserta didik dapat bertanya untuk memperdalam pemahaman peserta didik tentang materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu jawab dan memberikan tanggapan. Berkaitan dengan kegiatan peserta didik untuk bertanya, maka peserta didik juga harus menjawab sebagai bentuk umpan balik dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, peserta didik memberikan tanggapan. Memberikan tanggapan merupakan salah satu wujud nyata peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik. Memberikan tanggapan merupakan kegiatan
peserta didik dalam menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Perintah soal nomor 2. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Dari kelompok kami memilih poin 3 berupa pelatihan. Dengan poin A, umpan balik dan pembinaan, B, praktek terpadu. Sedangkan kegiatan siswa kelompok kami memilih nomor 3, perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Dengan poin A, mendengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki. Poin B, merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Umpan balik dan pembinaan. Umpan balik ialah memberikan sesuatu kepada peserta didik berupa hasil tes yang telah mereka kerjakan dalam kegiatan pembelajaran. Ini menurut Slamet dalam Santoso dan kawan-kawan tahun 2020. Contoh kegiatan umpan balik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Contoh aktivitas pemberian umpan balik dalam tuntutan zaman saat ini yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bebas membuat suatu karya terkait teks berita, baik secara lisan maupun tulis. Dalam hal ini, peserta didik dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan kemampuan, minat, gaya belajar, dan bakat mereka. Misalnya membuat video berita yang kreatif dan menulis teks berita dalam aplikasi Canva. Dengan penugasan tersebut, guru dapat memberikan umpan balik berupa tanggapan dan saran terhadap karya peserta didik tentang teks berita. Tujuan dari umpan balik ini mengacu pada hasil belajar peserta didik. Dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik, guru dapat merujuk pada hasil belajar, seberapa baik mereka mencapai hasil dan yang belum berhasil. Selanjutnya yaitu pembinaan. Pembinaan merupakan suatu proses terus-menerus untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan serta perilaku agar menjadi karakter yang lebih baik. Muzakir dan Haryadi tahun 2023. Pembinaan peserta didik yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan sikap serta perilaku, bakat, dan minat peserta didik. Pembinaan peserta didik adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Contoh kegiatan pembinaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembinaan peserta didik yang berkaitan dengan akademik. Peserta didik dapat mengembangkan bakatnya seperti menulis puisi, membuat video saat membaca puisi, dan hal-hal lain berkaitan dengan bakat serta minatnya. Terkait hal tersebut, tugas seorang guru yaitu membimbing dan melakukan pembinaan terhadap pekerjaan peserta didiknya agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contoh kegiatan pembinaan dalam Praktik terpandu. Praktik terpandu didefinisikan sebagai praktik yang dilakukan sebelum praktik mandiri dengan bantuan minimal. Selama praktik terbimbing, guru memberdayakan siswa untuk mempraktikkan keterampilan mereka sendiri untuk pertama kalinya dengan memberikan umpan balik yang konkret dan dapat ditindaklanjuti menurut Lewis 2019. Masih menurut Lewis tahun 2019, latihan terpandu memungkinkan siswa untuk melanjutkan pembelajaran mereka dan mendapatkan umpan balik yang bermanfaat seiring berjalannya waktu. Berikut contoh aktivitas praktik terpandu pada pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menanggapi teks resensi sesuai kriteria penilaian teks resensi yang baik dan benar. Guru menunjukkan kriteria penilaian teks resensi sebagai acuan dalam menanggapi teks resensi yang baik dan benar. Siswa kemudian bekerja dalam kelompok untuk menanggapi teks resensi menggunakan kriteria tersebut dan menyajikan di depan kelas menggunakan keminatan siswa, yaitu Canva, audio, ataupun video. Contoh praktik lainnya yaitu menulis teks resensi sesuai urutan strukturnya secara orisinal dan memperhatikan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik serta benar.
Maka, guru menunjukkan kerangka struktur teks resensi yang masih kosong dan belum berurutan. Lalu, siswa kemudian secara individu mengisi kerangka tersebut, mengurutkannya, dan membuat sebuah teks resensi yang utuh. Selain itu, siswa juga memperhatikan orisinalitas karya dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan mengapa kegiatan tersebut cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. 1. Alasannya karena saat pelatihan terpandu dalam materi menanggapi tersensi orang lain, maka hasil kerja kelompok produk siswa dapat disajikan melalui teknologi kekinian seperti Canva, CapCut untuk video, Spotify untuk audio. Alasannya, 3 aplikasi tersebut dekat dengan siswa saat ini, sekaligus pendekatan teknologi pada abad ke-21. Alasan yang kedua, yaitu menulis teks resensi sesuai urutan strukturnya secara orisinil dan memperhatikan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara individu sesuai dengan kecakapan abad 21, yakni siswa menjadi kreatif, kolaboratif, dan berpikir kritis dalam menghasilkan karya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Jadi, memperbaiki keterampilan sedalam pemahaman dalam hal ini berarti memahami isi bacaan adalah salah satu cara yang ditempuh oleh seorang siswa untuk menemukan kalimat utama pada tiap-tiap paragraf. Pemahaman bacaan juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, bergantung bagaimana siswa tersebut dapat memahami dan menjelaskan arti pada masing-masing kata dan kalimat. Menurut Kusumawardhani tahun 2020, guru harus berusaha menciptakan perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, apresiasi, dan semisalnya melalui pengajaran yang diberikannya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka guru perlu memahami sedalam-dalamnya pengetahuan siswa yang berkaitan dengan aspek pembelajaran di sekolah dan menguasai dengan baik metode dan teknik mengajar. Selanjutnya, alasan kelompok mengapa memilih kegiatan memperbaiki keterampilan sedalam pemahaman, karena menurut kelompok, kegiatan ketiga ini sudah memenuhi standar dari kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik, namun tanpa memaksakannya. Misalnya pada poin tentang mendengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Peserta didik dalam belajar pastinya akan mendengarkan dulu tentang apa yang mereka pelajari. Setelah itu baru ada pertimbangan tentang beberapa pemahaman yang mereka pelajari. Setelah itu baru ada lagi pemahaman yang akan mereka dapatkan dari pertimbangan tersebut. Lalu mereka pun dapat berlatih atas pemahaman yang mereka dapatkan. Namun ketika gagal, maka peserta didik pastinya akan mencoba lagi dan memperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Ada 5 hal. Yang pertama yaitu dengarkan. Dengarkan adalah langkah awal dalam pembelajaran, di mana peserta didik mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pengajar atau materi pembelajaran. Mendengarkan dengan seksama memungkinkan mereka untuk memahami konsep atau instruksi yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangkan. Setelah mendengarkan, peserta didik harus mempertimbangkan apa yang telah mereka dengar. Mereka harus mengelola informasi tersebut dalam pikiran mereka sendiri, memahami konteksnya, dan mencoba mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Ini melibatkan analisis, evaluasi, refleksi terhadap konsep atau materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu berlatih. Langkah selanjutnya dilakukan melalui latihan. Peserta didik harus menerapkan apa yang telah mereka pelajari dengan berlatih secara aktif. Ini bisa melibatkan melakukan latihan soal, simulasi, studi kasus, aktivitas praktikum, atau berbagai jenis kegiatan yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan baru mereka. Kemudian yang keempat yaitu mencoba lagi. Dalam mencoba lagi ini, ketika peserta didik berlatih, mereka mungkin akan mengalami kesalahan atau kesulitan. Penting bagi mereka untuk tidak menyerah tapi mencoba lagi. Ini adalah proses belajar yang dialami di mana mereka
dapat menemukan kelemahan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, memperbaiki. Langkah terakhir memperbaiki ini, setelah peserta didik ini mencoba lagi, peserta didik harus mampu mengidentifikasi di mana mereka salah atau mengalami kesulitan. Mereka kemudian harus mencari cara untuk memperbaiki kesalahan atau meningkatkan pemahaman mereka melalui bantuan dari pengajar, rekan sebayanya, atau sumber belajar lainnya. Itu saya akan menjelaskan mengenai contoh aktivitas dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu aktivitas dengarkan dalam materi surat pribadi. Aktivitas ini, peserta didik itu diberikan informasi mengenai materi surat pribadi oleh guru. Kemudian peserta didik mendengarkan dengan seksama penjelasan tersebut. Yang kedua yaitu aktivitas pertimbangkan dalam materi surat pribadi. Setelah peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian peserta didik mengolah informasi tersebut dalam pikiran mereka sendiri, memahami konteksnya dan mencoba mengaitkannya dengan pengetahuan materi surat pribadi yang telah disampaikan sebelumnya dengan surat pribadi yang pernah mereka lihat dalam lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas berlatih dalam materi surat pribadi. Setelah peserta didik mengelola informasi mengenai surat pribadi, kemudian peserta didik ini diberikan tugas oleh guru untuk membuat surat pribadi. Bisa membuat surat pribadi untuk teman atau surat izin tidak masuk sekolah. Selanjutnya yaitu aktivitas mencoba lagi dalam materi surat pribadi. Ketika peserta didik diberikan tugas menulis surat, tentunya harus sesuai dengan unsur-unsur surat atau kaidah penulisan yang benar. Maka ketika menulis surat masih terdapat banyak kesalahan sehingga peserta didik ini harus terus mencoba lagi agar penulisan surat pribadi yang ditulis dapat sesuai dengan kaidah penulisan dan memiliki unsur-unsur yang lengkap. Selanjutnya yang terakhir yaitu aktivitas memperbaiki dalam materi surat pribadi. Dalam menulis surat pribadi, peserta didik terdapat banyak kesalahan. Maka dalam hal ini peserta didik dapat memperbaiki penulisan dengan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan atau meningkatkan pemahaman mereka melalui bantuan dari pengajar, rekan sebaya, atau sumber belajar lainnya. Selanjutnya, merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Yang pertama, merevisi. Kegiatan merevisi bertujuan untuk memperbaiki dengan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Dan yang kedua yaitu mencerminkan. Kegiatan mencerminkan merupakan kegiatan peserta didik yang dapat memberikan atau menggambarkan keadaan agar sesuai dengan keadaan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu aktivitas memperbaiki. Kegiatan memperbaiki, pada kegiatan inti, peserta didik akan diminta untuk memperbaiki teks prosedur dengan menambahkan detail yang hilang, mengubah kata-kata yang membingungkan, dan memperjelas langkah-langkah yang ada. Dan terakhir, aktivitas mendaur ulang. Aktivitas mendaur ulang dalam teks prosedur dapat dilakukan dengan peserta didik memproses kembali teks prosedur yang sudah ada menjadi sebuah bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami. Contoh aktivitas merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang pada pembelajaran bahasa Indonesia di dalam teks prosedur. Yang pertama, aktivitas merevisi dalam materi teks prosedur, yaitu peserta didik diminta membaca dan mengamati sebuah teks prosedur, lalu mencari kekurangan dalam teks dan peserta didik mengoreksi serta memperbaiki teks tersebut. Lalu yang kedua, aktivitas mencerminkan. Pada kegiatan mencerminkan, peserta didik akan diminta untuk menulis teks prosedur, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, namun mempertahankan makna aslinya. Ketiga yaitu memperbaiki. Pada kegiatan memperbaiki, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran agar dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Yang keempat yaitu mendaur ulang. Kegiatan mendaur ulang
Peserta didik melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu produk dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.